warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Lamongan Megilan. Perkenalkan, saya Rifatul Khairiyah, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Di sini saya akan memaparkan modul 1.1 koneksi antar materi. Berikut adalah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Fasilitator Ibu Gining Fustika Dewi, CGP Angkatan 10 Rifatul Khairiyah, dan pengajar praktik Ibu Isnaini Rahmawati. Pendidikan versi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwasanya pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Perbedaannya terletak pada pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran yaitu proses pendidikan yang berfokus pada transfer knowledge untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan hakikatnya menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Terdapat 3 pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, yang saya lakukan adalah pembelajaran sebatas transfer knowledge. Penyampaian materi menjadi tujuan pokok dalam keberhasilan pembelajaran. Dan ternyata apa yang saya pikirkan itu salah. Kemudian yang kedua, penilaian hanya dilihat dari satu aspek saja, yaitu penilaian kognitif. Apabila nilai sudah mencapai KKM, maka pembelajaran dianggap berhasil. Itu juga termasuk pernyataan yang salah. Yang ketiga, murid sebagai objek pembelajaran sehingga pembelajaran berbasis teacher-centered. Itu juga pernyataan yang salah. Nah, sebelumnya saya tidak pernah memperhatikan apakah murid saya sudah memahami materi atau belum. Sehingga dalam video ini saya lebih mendominasi pembelajaran yang berbasis teacher-centered. Hari kiamat adalah hari berakhirnya seluruh alam semesta. Ya, ada yang tahu hari Nah, sebelumnya saya tidak pernah memperhatikan apakah murid saya sudah memahami materi atau belum. Sehingga dalam video ini saya lebih mendominasi pembelajaran yang berbasis teacher-centered. nanti ini gambar apa kira-kira? Saya juga melakukan pembelajaran yang monoton dengan memerintah siswa menghafalkan materinya. Kemudian saya juga merasa gagal, kurang puas dengan hasil murid yang tidak tuntas ketika melakukan sumatif. Saya juga melakukan pembelajaran yang menuntut peserta didik tanpa mempertimbangkan bakat dan minat yang dimiliki siswa. Nah, pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Persepsi pembelajaran yang salah. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa pembelajaran yang saya lakukan selama ini kurang tepat. Sehingga setelah mempelajari modul 1.1, saya juga menyadari bahwa saya harus melakukan proses pembelajaran yang holistik dan menyeluruh. Murid sebagai subjek pembelajaran agar dapat memiliki kebebasan berekspresi, berargumen, dan berkreasi sesuai dengan kekuatan kodrat yang dimiliki. Guru juga harus berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru juga harus ikhlas menyampaikan ilmu yang dimilikinya supaya dapat mencetak output yang berkarakter. Guru juga harus dapat mengidentifikasi karakteristik setiap murid. Karena setiap murid dilahirkan berdasarkan kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman masing-masing. Sehingga kita harus menghargainya. Kita juga harus melakukan diagnostik awal sebelum melakukan pembelajaran. Pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama,
saya harus menciptakan iklim pembelajaran yang menyenangkan dengan mendesain pembelajaran yang interaktif. Kemudian yang kedua, saya harus menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu 4C, Critical Thinking, Creative Communication, dan Collaboration. Kemudian, poin yang ketiga, pembelajaran harus dibentuk untuk memerdekakan murid. Pembelajaran tidak dengan menuntut, akan tetapi harus menuntun. Poin yang keempat, saya juga harus mengenali karakteristik murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Poin yang kelima, saya harus mampu berkolaborasi dengan stakeholder dalam mewujudkan program-program pengembangan yang bersifat positif. Dan poin yang terakhir, saya harus menjadi teladan yang baik bagi siswa saya dengan selalu memberi contoh yang positif dalam setiap langkah yang saya lakukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.